Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari jumlah pada data rentang tertentu. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah ada yaitu data rekap penjualan. Nah, di sini ada beberapa rentang data ya menurut dari hasil penjualan. Nah, di sini kita disuruh mencari total berdasarkan rentang dari nilai tertentu. Nah, di sini contohnya ada 30, 4 sampai 40 dan seterusnya Sobat Excel. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus dari sum if karena di sini adalah menjumlahkan berdasarkan kategori atau kriteria. Nah, yang pertama kita langsung saja di sini kita gunakan rumus sama dengan kita masukkan sum if, kita tab Sobat Excel, jadi terus kita masukkan ranknya yaitu adalah penjualan. Selanjutnya kita kasihkan titik koma. Nah, kita gunakan tanda petik 2 di atas untuk memasukkan dari kriteria yang pertama. Nah, jadi kita tanda petik 2 terus lebih kecil dari 10, tanda petik 2 di atas untuk kurung, dan kita enter, hasilnya adalah 13 seperti ini Sobat Excel. Nah, untuk mengeceknya bisa kita blok data yang kita cari tadi, itu rentang penjualan dengan conditional formatting dengan pilih dari less than ya. Dan kita ganti yaitu 10 Sobat Excel kalau sudah kita oke. Maka di sini 7 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Jadi sudah betul ya Sobat Excel, di sini datanya yaitu total dari penjualan yang lebih kecil dari 10 itu adalah 13 penjualan dari barang pada rekap per mingguannya Sobat Excel. Selanjutnya kita akan mencari dari rentang dari penjualan antara 10 dan 20. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yang penjumlahan dengan dua kriteria yaitu adalah sum if yang berakhiran dengan s. Jadi langsung saja kita di sini kita ketikkan yaitu sama dengan kita aktifkan rumusnya sum if cari yang berakhiran dengan s, kita tab. Nah, yang pertama yaitu adalah sum rank-nya itu adalah tetap di C, kolom C, titik koma, kriteria rank tetap di C. Nah, selanjutnya kita masukkan kriteria yang pertama yaitu adalah lebih besar ya dari sini. Jadi tanda petik 2, terus selanjutnya lebih besar sama dengan. Nah, di sini kita masukkan yaitu standarnya tadi kan 10 yang pertama. Terus kita masukkan titik koma Sobat Excel. Nah, selanjutnya kriteria rank yang kedua tetap di kolom C, terus titik koma. Kriteria yang kedua di sini kita adalah lebih kecil dari 20 Sobat Excel ya. Jadi di sini kita masukkan 20, tanda petik 2 untuk mengakhiri, tutup kurung dan bisa kita enter. Maka hasilnya sudah mendapatkan yaitu 28 untuk penjumlahan dari penjualan rekap per minggu. Kita tes dulu ya Sobat Excel. Jadi kita hapus dulu di sini conditional formatting yang pertama. Nah, di sini kita clear dulu, clear for selecting shell ya. Jadi terus kita tes lagi dengan conditional formatting, kita pilih between yaitu pertama kita masukkan di sini karena 10 itu jadi seperti ini. Terus yang n-nya di sini adalah 19 ya Sobat Excel karena lebih kecil dari 20 ya. Jadi 20 tidak dihitung. Terus kita oke saja, maka di sini ada 13 dan 15, jadi kalau ditambah itu 28. Jadi sudah betul ya Sobat Excel. Oke Sobat Excel, di sini karena kita tadi itu menulis dengan kriterianya itu ditulis ya Sobat Excel. Jadi kita tadi ketikkan berdasarkan rentangnya dari rumus manual. Nah, sekarang kita bagaimana cara mempercepat kinerja kita dengan standar yang seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan yang namanya membuat tabel bantu ya. Jadi kita bisa terjemahkan dari tabel untuk rentang nilainya tersebut. Nah, caranya seperti ini, kita bisa tulis, jadi kita kalau lebih kecil dari 10 itu 0, dan selanjutnya rentang nilainya 10. Nah, kita urutkan saja ya, di sini kita bisa tarik seperti ini, Sobat Excel. Jadi hasilnya akan seperti ini, jadi kita akan mencari nilai berdasarkan tabel atau kriteria sesuai yang kita buat di sini. Setelah kita membuat tabel bantunya seperti ini, kita langsung ke rumusnya Sobat Excel. Jadi di sini karena kita menggunakan dua kriteria secara langsung, berarti di sini kita akan menggunakan rumus yang sum if dengan berakhiran dengan s. Oke, caranya seperti ini. Kita langsung saja di sini Sobat Excel kita masukkan sama dengan. Nah, setelah itu kita ketikkan sum if, cari yang berakhiran dengan s, kita tab. Nah, untuk sum rank-nya tetap di kolom C, titik koma. Selanjutnya kita masukkan yaitu di kriterianya sama di kolom C.
titik koma. Nah, kita masukkan kriteria satunya di sini adalah berdasarkan tabel. Jadi kita masukkan yang pertama adalah yang tadi ya, langsung kita mulai dari lebih besar sama dengan. Nah, di sini cukup dengan menggunakan seperti ini. Ya, sobat Excel, kita tambahkan ampersand, kita masukkan kriterianya yang pertama seperti ini sobat Excel. Nah, selanjutnya itu titik koma, masukkan untuk kriteria yang keduanya tetap di kolom C. Terus kita masukkan kriterianya titik koma. Nah, kita tanda petik 2 di atas seperti ini, yaitu lebih kecil, tutup argumen, terus masukkan dari ampersand. Kita klik dari yang bawahnya ya, langsung bawahnya seperti ini. Terus kita tutup kurung dan kita enter. Nah, coba kita tarik rumusnya ya, di autofill rumusnya. Kita tarik sampai ke bawah dan hasilnya pun akan mendapatkan seperti ini. Jadi lebih cepat sobat Excel. Nah, untuk yang terakhir itu kenapa hasilnya 0? Karena di bawahnya belum ada ya tabel bantunya sobat Excel. Jadi bisa kita lihat seperti ini ya. Dia ke bawah harus ada tabel bantunya atau nilainya. Jadi di sini kita bisa masukkan untuk standarnya yaitu 200. Jadi nilai 100 nanti dihitung sampai 100. Jadi kalau kita lihat di data di sini kita bisa langsung cek saja ya di conditional formatting. Kita clear dulu, terus kita conditional formatting baru dengan argumen baru, terus kita mulai dari between. Nah, angkanya di sini bisa kita masukkan 100 dan di sini kita yang n-nya itu sampai 200 seperti ini. Kita oke, maka hasilnya pun akan 200 karena ada penjualan 102 kali pada minggu tersebut. Nah, kita sudah selesai untuk menggunakan rumus di antara. Jadi kita sudah selesai untuk menggunakan atau mencari rumus di antara. Oke sobat Excel, di sini kalau kita cek satu persatu, kita bandingkan dengan rumus yang pertama. Nah, di sini kita di copy paste rumus, tapi kita akan mengganti kriterianya sobat Excel. Jadi di sini bisa dikali lebih besar sama dengan 20 dan seterusnya. Jadi lebih lama ya sobat Excel. Kalau kita menggunakan tabel bantu, maka pekerjaan kita akan lebih cepat. Oke sobat Excel, itu tadi pertemuan kita bagaimana cara mencari jumlah di antara rentang nilai. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.